Halo adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Baik, kali ini kita masih membahas soal tentang flux listrik. Kuat medan listrik homogen 1000 Newton per Coulomb memiliki arah horizontal seperti gambar ke kanan, ya. Bangun ruang ABCD, EFGH ditempatkan dalam medan listrik tersebut. Tentukanlah flux listrik yang dialami oleh yang pertama adik-adik bidang ADHE. Jadi kita ketahui bahwa bidang ADHE pada sisi ini. Maka jika kita simbolkan bidang adalah kertas berikut. Jadi untuk posisi dimensi 3 dari hadapan adik-adik, ini bidang. Katakanlah pensil merupakan garis normal bidang. Jadi selalu tegak lurus, ya. Jadi kalau gambar yang berada pada dimensi 2, kita alihkan ke dimensi 3 seperti ini, maka yang kita dapatkan apa? Ini adalah normal bidang. Kemudian flux listrik tadi arahnya ke kanan. Maka jika flux kita misalkan adalah pena merah, berarti fluxnya seperti ini. Persis seperti normal. Maka dengan demikian sudut antara garis normal dan flux, ya, ini normal bidang, ini arah medan listriknya, maka sudutnya adalah 0 derajat. Bisa ya adik-adik? Jadi untuk bidang ADHE, sudut yang akan kita pakai nanti 0 derajat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan menghitung luas bidang ADHE. Ya, untuk luas bidang ADHE itu kan sisi kali sisi, atau bisa saya buatkan AD kali dengan AE. Maka kita peroleh 10 cm kali 10 cm atau 100 cm kuadrat. Maka jika kita ubah ke meter sama dengan 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Bisa adik-adik? Sehingga dengan demikian flux pada bidang ADHE, flux sama dengan E kali A kosinus 0 derajat. Maka E 1000 pada gambar, luas 10 pangkat minus 2 kosinus 0 1. Maka flux yang terjadi di sana adalah habis tinggal 10 Newton meter kuadrat per Coulomb. Inilah flux listrik pada bidang ADHE. Bisa adik-adik? Baik, sekarang kita lanjut. Bagaimana flux listrik pada bidang BCGF? Nih. Nah, bidang BCGF itu sejajar dengan bidang ADHE, sejajar. Hanya saja untuk bidang BCGF luasnya lebih kecil. Maka langsung saja masih berlaku nanti bahwa sudut antara normal bidang dan medan listrik yang datang adalah 0 derajat. Sekarang kita hitung luasnya, ya, luas BCGF. Luas BCGF adalah BC kali CG. Boleh BC kali CG, bisa ya. BC 10 cm sama 10 cm, CG 4 cm. Maka kita peroleh 40 cm kuadrat.
mengubah 40 cm kuadrat kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Maka luas sebenarnya BCGF adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Bisa adik-adik? Nah, sekarang mari kita hitung flux pada bidang BCGF. Maka fluxnya nanti untuk bidang BCGF adalah E kali A kosinus 0 derajat, ya. E 1000. Luas bidang BCGF ini 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat kosinus 0 1. Maka flux sama dengan 4, ya adik-adik. Tinggal 4 Newton meter kuadrat per Coulomb. Lalu kita lanjut bagian berikut. Bidang FGHE. FGHE. Baik adik-adik, bidang FGHE itu miring. Jadi jika kita buatkan, bisa adik-adik amati kira-kira seperti ini, ya kan? Jadi dia miring. Nah, kalau saya perbesar, ya saya buatkan dalam garis, mudah-mudahan bisa membantu. Kita katakan kita amati dari sisi EF, ya. Ini sisi EF. Tuh adik-adik. Jadi tadi dalam dimensi 3 dia seperti ini. Kalau kita lihat dari samping kira-kira begini. Ya, mudah-mudahan ini membantu. Nah, jadi normal bidang EF itu normal bidang. Harus tegak lurus terhadap bidang. Nah, kemudian di sana kita lihat ada sudut theta. Dalam hal ini sudut tetanya 37 derajat. Kemudian jika kita ikuti gambar pada soal, maka medan listriknya menembus seperti ini. Begitu ya adik-adik. Ini medan listrik. Maka kita analisis dulu sudut. Jadi jika ini 37 derajat, maka untuk sudut berseberangan ini juga 37 ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa perhatikan. Atau ini juga 37. Sehadap ya, sudut sehadap. Lalu adik-adik antara normal dan bidang itu kan 90 derajat. Maka dengan demikian sudut antara normal dan medan listrik ya sisa 53. Maka di soal kita ini nanti sudut yang akan kita pakai adalah 53 derajat. Jadi sekali lagi untuk adik-adik sekalian, kita harus cermat di dalam membahas sudut theta yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Baik, tahap berikutnya kita hitung luas FGHE. FGHE. Maka luas FGHE panjang kali lebar berarti bolehlah FG kali GH. FG kita FG 10 cm bisa adik-adik amati. Lalu GH 12 cm sama dengan 120 cm kuadrat. Jika kita ubahkan ke dalam meter kuadrat berarti 12 kali 10 pangkat minus 3. Ya, 12 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Atau 1,2 kali 10 pangkat minus 2. Boleh saja. Baik, lanjut. Maka flux listrik yang bekerja untuk bidang FGHE adalah E kali A kali kosinus
E 1000 pada soal. Luas yang ditembus 12 kali 10 pangkat minus 3. Lalu kosinus 53 0,6. Maka baik adik-adik sekalian, 1000 dengan minus 3. Bisa ya? Lalu tinggal 12 kali 0,6. Maka flux yang bekerja pada bidang FGHE adalah 7,2 Newton meter kuadrat per kolom. Bisa adik-adik? Lalu yang terakhir, bagaimana dengan bidang ABFE? Nah, bidang ABFE itu trapesium. Hanya saja jika gambar dimensi 2-nya saya coba pindahkan ke dimensi 3, maka kira-kira begini adik-adik. Kita melihatnya ya, dindingnya di sini. Lalu medan listrik kita ke kanan ya, ke kanan. Jadi seperti ini dia. Maka bisa adik-adik lihat bidangnya ini, normalnya di depan saya ya. Lalu medan listrik seperti ini. Maka jelas kita lihat bahwa sudut antara normal dengan medan listrik adalah 90 derajat. Bisa ya? Jadi ketika menyelesaikannya, adik-adik bisa arahkan ke dimensi 3 dalam hal mencari sudutnya. Jadi untuk kali ini, karena sudut 90 derajat, maka flux sama dengan E kali A kosinus 90 derajat 0. Sehingga flux pada bidang ABFE 0. Baik adik-adik, demikian pembahasan soal kita. Konsep dasarnya kembali adik-adik harus ingat bahwa sudut theta yang kita gunakan ya, bahwa sudut theta itu adalah sudut antara medan listrik dengan normal bidang. Dan ini harus adik-adik teliti dalam hal menentukan sudut. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.